Shalom, haleluya. Setelah ketangkap oleh saya kebohongan si Haikal Hasan mengucapkan firman Tuhan dalam Alkitab di Perjanjian Baru, Zuma ketangkap lagi. Entah saya lupa atau bagaimana. Ini Zuma dia bilang bahwa Ismail itu yang disembelih oleh Abraham dalam Kejadian 21 ayat 33. Kenapa ya orang Islam itu nggak takut berbohong? Apakah pendakwah itu harus berbohong untuk menceritakan agama kami? Demikian juga dengan Donditan, Kainama, kebohongannya itu berulang-ulang dan terus menerus. Apa kata Zuma mengenai Alkitab yang dia bilang seperti ini, saudara? Yakni Ishak yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Ishak. Anda bisa lihat di dalam Kejadian 21 dan 33. Mari kita cek langsung. Di Kejadian 21 ayat 33 demikian. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Bersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Kalau nggak percaya ini di ayat 33. Kejadian 21 ayat 33 tidak ada kata Ismail yang dikorbankan. Justru di Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu, yaitu gunung Moria. Itu gunungnya banyak, tetapi ada beberapa gunung di situ, tetapi tetap disebut sebagai gunung Moria. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ya, keesokan harinya bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Beda dengan surat Asy-Syaffat ayat 102, di sana tidak disebutkan nama anaknya, tidak Ishak dan juga bukan Ismail seperti yang didengungkan oleh saudara kita Muslim. Sampai ayat 107-nya baru nama Ishak disertai dengan Ishak, tetapi bukan disebut sebagai anak yang dikorbankan itu. Jadi apa maksudmu Zuma? Para mu'alaf berbicara tentang pengorbanan dan sanggup berbohong seperti itu, Zuma. Kamu nggak tahu bahwa seluruh pembicaraan kita itu ditulis, didengarkan, direkam. Apalagi Anda sudah menaikkan ke medsos. Sama ada semua orang yang berbohong lewat medsos itu akan terkutip semua. Saya bercanda, mungut sampah saja. Mungut sampah itu kumpulkan botol-botol bekas. Itu dijadikan bahan olokan di Muslim. Diolok-olok lah saya di sana sudah miskin. Mengumpulkan botol bekas, diomelin sama bosnya. Tahu nggak bos saya itu? Itu Pak Yosef namanya. Tetapi gara-gara Pak Yosef juga saya dapat uang itu. Dikirim dari Indonesia, kasihan Pendeta Saifuddin Ibrahim.
Dia sudah mungut botol bekas $500 tiap bulan. Saya dikirim dari Indonesia. Ada teman, terima kasih ya, sudah ngirim. Tapi sudah berhenti kayaknya itu kiriman Anda itu, bukan $500 lagi. Terima kasih banyak. Itu hanya pura-pura jadi pemulung. Dan hanya sekali itulah saya menjual hasil mulungan botol itu. Saya kumpulkan tiap hari supaya dalam karung plastik itu kemudian saya serakkan lagi, berantakin lagi di halaman itu. Lalu saya mengumpulkan suruh ini, lalu dinaikkan ke YouTube saya. Itu paling viral itu. Ntar sudah, kalau muslim yang memviralkan tuh penontonnya ratusan ribu, karena itu makanan mereka, uang mereka. Hasil dari itu. Dan sampai sekarang saya main TikTok. Oh, ini pemulung katanya. Kasihan saudara-saudara saya yang tetap menganggap saya sebagai pemulung. Tahu nggak, saya dulu ibu saya itu almarhumah itu suruh menjual pisang goreng dari rumahnya untuk dijualkan ke sekolah. Kelas 2 atau kelas 3 SD waktu itu. Ya saya yang nggak mau lah. Tetapi karena saya taat sama ibu saya bawa jualan itu. Sambil rasa malunya luar biasa itu. Ya supaya laku dan cepat suruh ambil teman-teman saya. Ambil, ayo, ambil. Saya gratisin. Sampai di sana, mana uangnya? Uang jajan saya perlihatkan hanya ini yang laku. Terus kemana pisang gorengnya? Dihutangin sama teman-teman. Besok lagi, diulangin lagi. Nggak ada uangnya. Ini malu saya jualan kayak begitu. Apalagi jadi pemulung. Jadi begitu ceritanya. Kok saya jadi pemulung? Saya sekarang dijamin oleh negara ini. Bahkan seluruh keamanan saya. Bahkan polisi Amerika, kalau saya minta bantuan untuk mengawas ini kamar saya ini, dia akan mengawasinya setiap hari. Dan ini adalah komplek polisi militer. Rumah ini milik polisi militer. Jadi saya sangat aman di sini. Sangat aman. Di tempat saya duduk ini. Sangat aman saya di sini. Jadi mau apa lagi saudara-saudara? Saya nggak pernah ketakutan untuk menghadapi Anda semua. Apalagi omongan Zuma ayat kayak begini. Nggak bisa Zuma. Ya, ketahuan bohongmu itu. Jangan diulangin lagi kebohongan itu ya Zuma. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara, saya selalu membuat dan menjawab video-video singkat ini agar mereka tidak sewenang-wenang terhadap kekristenan. Maju terus, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.